Maning-maning tikus berulah lan gawe petani tuna kanca muslimah. Saiki sing dirugi kena ya kue para petani nang Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atusan lahan pari diserang dening hama tikus. Akibatnya ancaman gagal panen bayangi tanduran pari sing umure tembe 19 dina. Nggo ngatasi masalah kie, ulasan petani ngelakoni gerakan pengendalian hama tikus alias gerdal. Kae-kaene berhasil membasmi puluhan tikus nggunakna racun tikus. Kepriben tanggapan warga? Yuh, dewek simak wawancarane. Hama tikus menyerang sejumlah lahan pertanian di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sedih, prihatin sekali. Saya pribadi merasakan hal yang sedih, tetapi itu tidak bisa dipungkiri karena hama tikus dimanapun ada. Saya merasa prihatin. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh para petani supaya tidak merugi? Ya, sebagai ikhtiarnya ya mempersiapkan sebaik mungkin ya, mulai dari menyiapkan bibitnya, memupuknya, memeliharanya. Itu mungkin ikhtiar yang bisa dilakukan ya. Tentunya dari awal, ini kalau konotasi petani berarti sudah siap. Apa yang harus dilakukan? Dari mulai tanam sampai dengan akhir panen tentunya. Di sana ada perlakuan khusus kaitannya dengan tumbuhan bisa berkembang dengan baik. Hama bisa diantisipasi. Yang pertama untuk para petani lebih waspada pertama, kedua juga bagaimana mencari solusi untuk memberantas hama-hama tersebut dengan upaya mencari obat yang bisa membuat hama tikus itu mati. Menurut Anda, apa yang membuat hama tikus merajalela? Sudah sunatullah karena memang mereka lapar ya, jadi mencari makanan. Nah, kebetulan yang ada di makanannya itu di lahan pertanian itu ya. Hama itu merajalela saat ada makanan. Tentunya seperti itu. Kalau nggak ada makanan, ya nggak akan ada hama. Bagaimana dengan mengantisipasi itu ya? Ada beberapa metode. Tetapi kalau kaitan dengan hama tikus, bagaimana caranya? Ya diantisipasi. Mungkin cuaca ya. Cuaca yang membuat hama-hama itu datang ke tempat tersebut. Saat ini menjadi petani bukanlah profesi yang mudah. Menurut Anda, apa dampaknya jika profesi petani tidak lagi ada peminatnya? Kalau profesi petani sudah tidak ada peminatnya, ini sangat berbahaya sekali ya, karena bakal ya terjadi kekurangan bahan pangan gitu ya, yang seharusnya justru harus bersuasembada pangan, tetapi malah justru tidak bisa meraih itu. Hemat saya, hidup itu pilihan. Saya rasa utamanya masyarakat di Indonesia. Saya berkeyakinan tidak akan ada remaja-remaja tentunya yang siap kerja, yang berkaitan dengan pertanian, dalam tanda kutip menjadi petani. Saya yakin pasti ada. Apalagi dengan kemajuan teknologi, ditunjang kemajuan teknologi dan seterusnya. Banyak kok sekarang ini yang petani bahasa keren ya, petani milenial itu banyak. Kalau nggak ada petani itu gimana ya? Karena sektor Indonesia kan lahan-lahan ditanami gitu ya. Sayanglah kalau nggak ada petani. Menurut Anda, apakah pemerintah harus membantu petani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Mengapa? Pemerintah itu harus ikut menangani ya masalah petani tersebut, karena kita tahu wilayah pemerintah memang seperti itu ya. Petani sudah mengeluarkan modal yang banyak ya, tentu harus dibantu itu ya untuk menyelesaikannya. Saya rasa kalau kita menjadi dewasa tapi diberi umpan terus, menurut saya kita akan lemah ya. Dalam tanda kutip mental kita akan lemah. Kalau bahasa Jawa ini jaga ke uluran tangan terus, ya kita nggak bisa berkembang. Tetapi sisi yang lain, pemerintah ya, saya yakin pemerintah akan membantu di hal-hal yang lain. Pemerintah memang harus membantu, karena para petani itu mencari nafkah dari hasil lahan tersebut. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
Iya, pemerintah juga harus memberikan obat-obatan untuk membasmi hama-hama khususnya tikus ya, biar ya bisa berhasil untuk panen lah. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menanggapi masalah hama tersebut kepada petani agar petani dapat menghasilkan tanaman yang bagus. Wayah kiye, dadi petani pancen ora gampang. Saliyane biaya produksi sing larang, petani uga kudu siap resiko ngalami gagal panen. Kepriben Islam ngelampungna persoalan kiye. Yuk dewek simak penjelasan Ustazah. Ajak kelalen like, komen, lan share seluas-luase. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Banyak penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Ekonomi negara juga bertumpu pada sektor pertanian. Bahkan, sejak dahulu, Nusantara dikenal dunia karena rempah-rempah yang merupakan hasil pertanian. Namun sayangnya, sektor ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baru-baru ini, Kementerian Pertanian diminta melakukan efisiensi anggaran senilai 10,28 triliun atau sekitar 35,01% dari total pagu anggaran di tahun 2025. Dampaknya, Kementerian Pertanian mengurangi target luas optimalisasi lahan dan cetak sawah baru. Sisa pagu anggaran yang dapat digunakan adalah 19,09 triliun dari 29,37 triliun yang dianggarkan. Pemangkasan anggaran ini tentu saja berpengaruh terhadap pengelolaan pertanian di negeri ini. Persoalan di bidang pertanian yang makin pelik di negeri ini tidak lepas dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kedaulatan pangan tidak terwujud secara nyata. Faktanya, kondisi masyarakat yang sebagian besar berada pada garis menengah ke bawah membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem kapitalisme juga telah menjadikan negara menyerahkan pengurusan pertanian ke pihak swasta. Alhasil, petani susah mencari pupuk. Kalaupun ada, harganya mahal. Mereka dihadapkan dengan hama tanaman yang merusak pertanian atau teknologi pertanian yang masih tradisional. Meskipun ada bantuan pemerintah, jumlahnya terbatas dan masih membuat sulit bagi para petani. Kecuali para petani yang memiliki modal besar, mereka baru dapat keuntungan. Namun, mayoritas petani negeri ini bukanlah petani kaya. Belum lagi persoalan import produk pertanian seperti kedelai, jagung, beras, kacang, bawang putih, dan lain-lain. Kebijakan doyan import ini sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Indonesia akan mudah didikte oleh negara lain. Sungguh ini kondisi buruk dan membahayakan kedaulatan negara. Islam melarang kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nisa ayat 141. Dengan demikian, haram bagi umat Islam untuk berada pada ketergantungan impor, apalagi pada komoditas strategis yaitu bahan pangan. Kapitalisme membuat peran negara yang seharusnya mengurusi kebutuhan rakyat hanya sebagai regulator saja. Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam sistem Islam, penguasa akan menerapkan aturan-aturan Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan bidang pertanian. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan negara dalam kondisi apapun, baik damai, bencana, atau peperangan. Pangan bukanlah sekedar masalah ekonomi, tetapi termasuk masalah politik. Pemimpin harus memiliki politik ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Islam mewajibkan negara untuk mewujudkan ketahanan
dan kemandirian pangan, terutama pada makanan pokok sumber gizi utama. Demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, luas lahan dan produktivitasnya menjadi harga mati. Walhasil, strategi ekstensifikasi dan intensifikasi mutlak dilakukan negara dengan cara yang efektif. Negara akan disiplin mengatur peruntukan lahan berdasarkan kajian geografis. Negara Islam akan mengatur secara ketat wilayah yang memiliki tanah subur sehingga cocok menjadi sentra pertanian. Negara juga akan membiayai penelitian untuk menemukan teknik pertanian yang paling efektif, juga akan menemukan alat-alat pertanian yang canggih sehingga bisa mengoptimalkan produksi. Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pertanian juga akan disediakan. Misalnya, ketersediaan bendungan, saluran irigasi, pupuk, benih atau bibit dan sebagainya. Dengan berbagai upaya tersebut, sistem Islam akan mampu mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.